Hai, selamat siang sahabat pensiunan dan pendengar Radio Cah Ayu Cirebon. Apa kabarnya siang hari ini? Bersama saya siang hari ini Emma Vicky Munaya dari studio RSUI Depok. Selama kurang lebih 1,5 jam ke depan, saya akan menemani sahabat pensiunan dan juga sahabat RSUI semua dalam program Ngobrol Pensiunan Sehat, hasil kerjasama dari Radio Pensiunan dan juga RSUI. Pada kesempatan kali ini saya telah ditemani oleh narasumber yang luar biasa sekali, Dr. Gigi Salim Alatas, Magister Administrasi Rumah Sakit. Beliau adalah dokter gigi yang berpraktek di RSUI. Halo Dokter Sali, apa kabar? Halo Mbak Emma, kabar baik. Mbak Emma apa kabar? Alhamdulillah, belum hujan Dok. Kayaknya bentar lagi hujan jadi agak-agak gerah gitu ya. Sahabat pensiunan nih Dokter Gigi Sali itu salah satu dokter gigi cantik di RSUI. Oh masa sih? Ini siang hari ini seger banget. Oh masa? Jadi nantikan talk show kita ya. Setelah ini kita akan membahas tentang salah satu permasalahan yang kayaknya sering ini ya Dok ya, kayak ya udah gitu doang gitu, tentang kesehatan gigi. Kita mau ngobrolin tentang gigi sehat harus putih. Nah ini jawabannya tadi Dokter Sali. Ah masa? Ya nggak sih Dok? Tahukah sahabat pensiunan semua, penelitian ya, ini penelitian nih, bukan kata Emma Vicky Munaya nih Dok, tapi katanya penelitian, nanti kita konfirmasi bersama ya sama Dokter Sali. Penelitian menunjukkan bahwa kesehatan gigi katanya nggak cuma buat estetika doang gitu, nggak cuma biar cantik, biar senyumnya lebih percaya diri, tapi katanya kesehatan gigi ini juga berpengaruh terhadap penyakit lain, contohnya penyakit jantung, terus diabetes, terus masalah pencernaan juga. Pada siang hari ini kita akan membahas itu semua, Dokter Sali. Stay tune ya, sahabat Radio Pensiunan semua. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh terkait masalah ini, kita jeda terlebih dahulu ya. Kita akan menikmati beberapa lagu enak berikut ini. Sahabat pensiunan dan pendengar Radio Cah Ayu Cirebon yang masih setia bersama kami, saya Emma dari studio RSUI di kawasan Depok. Bersama saya dan Dokter Gigi Sali, Dokter Gigi Sali Salim Alatas. Jadi dipanggilnya adalah Dokter Gigi Sali, agak belibet-belibet ya Dok ya, Sali Salim Alatas. Oke, kami akan segera lanjutkan pembahasan ya para pendengar Radio Cah Ayu Cirebon dan juga sahabat pensiunan. Bagi yang ingin berinteraksi, ingin WhatsApp, bisa melalui nomor studio di 08123459914. Oke, kita akan kembali nih ke bahasan kita, yaitu gigi sehat apakah harus putih, Dok? Kita mulai ya di pertanyaan pertama nih. Sebelum pertanyaan-pertanyaan dari para pendengar radio, kita mulai dulu ya Dok ya. Pertanyaannya dari Emma dulu nih, karena saya yang penasaran sebenarnya. Dokter Gigi Sali, gigi yang sehat itu sebenarnya seperti apa sih? Benar nggak sih kalau kita bisa mendapatkan gigi yang sehat hanya dengan gosok gigi? Kalau misalnya masih ada yang perlu dilakukan, itu apa aja Dok contohnya gitu. Para pendengar Radio Pensiunan ini kan banyak yang sudah kakak-kakak ya, kakak-kakak senior. Nah mungkin untuk usia-usia yang sudah menjelang senior atau mungkin sudah menjadi senior, udah lansia, masih bisa nggak sih Dok punya gigi yang sehat dan putih? Oke Mbak Emma, kalau pertanyaannya masih bisa nggak? Tentu masih bisa dong. Itu kakek aku tuh umurnya 75 tahun, giginya masih utuh, nggak ada satu pun yang copot. Plus dia nggak ada yang lubang. Jadi kalau dibilang masih bisa ya bisa, pasti jawabannya. Terus ciri-ciri gigi yang sehat tuh kayak gimana sih gitu kan ya pertanyaannya. Betul. Yang pertama nih yang sering common ya, giginya itu nggak sakit. Nggak sakit dalam artian sakit spontan, yaitu kalau nggak diapa-apain sakit ataupun sakit saat mengunyah. Jadi dia sebenarnya diem nggak sakit nih giginya, tapi pas ngunyah tuh kok agak kayak kemeng ya. Nah, kalau kemeng tuh apa Dok? Nyeri gitu ya? Nyeri kalau dipakai ngunyah tuh kan kegerus gitu giginya ya, atau apalagi kalau ngunyah-ngunyah yang keras-keras. Nah, kalau sakit itu tandanya ada masalah atau giginya masih belum sehat, bukannya nggak sehat ya, belum sehat. Nah, terus yang kedua
kalau giginya itu bentuknya itu smooth, jadi nggak ada yang kelopek-kelopek, contohnya retak, patah, berlubang gitu kan. Kalau berlubang kan pasti ada part yang hilang ya. Kalau yang ketiga itu contohnya ketika giginya itu nggak ngilu. Pernah nggak sih kayak mau makan bakso, minum yang panas, minumnya es teh paling enak tuh. Jadi lapar ya dok ya? Kalau es teh sama bakso ngilu giginya, nah itu tandanya ada masalah juga dari makan-makan yang dingin ataupun panas atau asem atau manis. Ada rasa-rasa ngilu, nah kita perlu worry tuh, tandanya ada tanda-tanda di mana kita tuh harus mengecek gigi kita, apa there is something wrong gitu di gigi kita. Nah terus yang selanjutnya itu di gigi kan kita harus melihat gigi itu secara komprehensif atau keseluruhan ya. Jadi di gigi itu ada gusi atau jaringan penyangganya. Nah gusinya itu juga bisa jadi indikator apakah gigi itu sehat atau enggak, yaitu ketika gusinya itu tidak mudah berdarah. Biasanya hampir semua pasien aku tuh keluhannya, dok, saya tuh kok kalau sikat gigi berdarah ya. Oh itu nggak normal ya dok? Enggak. Berarti ya? Itu nggak normal dan sangat banyak orang yang menormalisasikan hal-hal itu. Betul, saya pikir juga normal loh dok, gigi berdarah dikit gitu kan ya? Enggak normal, itu tandanya gusinya itu ada radang. Oh. Makanya dia disenggol dikit pakai sikat gigi berdarah. Aturan tuh disenggol pakai apa juga nggak berdarah kalau giginya itu sehat ya. Makanya gusi itu juga satu kesatuan sama gigi. Jadi ketika kita bilang gigi sehat tuh seperti apa, gusinya juga harus sehat. Nggak harus giginya aja nih yang kita lihat. Nah terus satu tidak mudah berdarah. Yang kedua itu gusinya itu bentuknya itu smooth. Jadi dia bentuknya itu seperti kulit jeruk. Nggak smooth, sorry. Nah kalau bentuknya smooth itu ciri-ciri dari gusi yang mulai membengkak. Berarti seharusnya malah nggak smooth, harusnya ada sedikit kerutan gitu ya dok ya? Iya, karena kalau smooth itu biasanya pernah lihat nggak gusinya tuh, atau nggak kita sekalian ngaca, jangan-jangan gusi kita kayak gitu ya? Saya jadi pengen ngaca. Iya, gusinya itu kayak licin balon. Kalau ibaratnya balon itu yang ditiup tuh udah kencang banget, jadi kan dia makin licin kan. Oh iya betul. Bukannya bengkak kayak bengkak gimana, enggak, cuman tuh di sela-sela antara gigi dan gigi tuh harusnya tuh gusinya bentuknya segitiga. Nah ini tuh kayak segitiganya tumpul. Oh. Nah itu tuh tandanya gusinya nggak sehat atau ada peradangan gitu. Terus yang ketiga adalah ketika giginya itu selanjutnya nggak tahu udah keberapa tuh, kayaknya udah banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dok. Nah, yang keenam. Yang keenam itu ketika giginya itu nggak berubah warna sesuai dengan tema kita gigi putih gitu ya. Oh gitu. Berubah warna tuh dalam artian misalnya gigi itu secara keseluruhan nih giginya tuh putih, lumayan lah putih, cuman ada satu nih kayaknya gelap sendiri gitu nih giginya. Oh, nah itu berarti tandanya giginya nggak sehat. Berarti sebenarnya normalnya putih dok gigi tuh? Enggak, normalnya itu adalah putih kekuningan. Kenapa putih kekuningan? Karena yang putih banget itu kita nggak bisa temuin di mana-mana gigi kayak gitu. Karena gigi itu kan ada strukturnya ya. Ada yang paling luar namanya enamel, dalamnya itu dentin. Nah dentin itu warnanya itu naturalnya itu agak kuning. Jadi gigi itu tuh nggak ada yang benar-benar putih tembok gitu, itu nggak ada. Kecuali dibikin ya. Betul. Jadi kalau bahan bikin kimia natural, kayaknya bisa tuh dicat tuh. Dibikin-bikin. Kalau yang naturalnya itu enggak, tapi indikatornya juga bukan yang kuning. Kalau kuning itu ada faktor-faktor lain yang bisa membuat gigi itu jadinya kuning gitu. Gitu. Jadi memang nggak harus seputih tembok ya dok ya. Enggak. Justru itu terlihat tidak normal ya dengan gigi Iya. putih seputih tembok itu, tapi juga nggak kuning ya. Oke. Tadi sahabat pensiunan bisa mendengarkan ya, tadi dokter Sally sudah membawakan banyak banget contoh-contoh ciri-ciri gigi yang sehat. Tadi yang pertama ada nggak sakit. Jadi kalau ada sakit-sakit, udah ada sedikit rasa nggak nyaman, udah ada ngilu, gusinya suka berdarah, wah itu udah seharusnya menemui dokter gigi ya. Dan goyang memang, juga gigi goyang. Oh ya, gigi goyang. Dan gigi goyang ini nggak cuma di anak-anak ya dok ya, orang dewasa juga ada kemungkinan mengalami gigi goyang, dan itu nggak normal berarti dok? Nggak normal, itu ada something wrong yang harus segera ke dokter gigi. Jangan sampai goyang-goyang copot sendiri ya, nggak ada gantinya lagi karena udah bukan anak-anak. Iya sih, bener dok. Oke. Ini kita akan masuk pertanyaan dari para pendengar nih. Pertanyaan udah banyak banget dok.
Ini saya bacain dulu pertanyaan pertama dari Agustino, 65 tahun di Rawamangun, Jakarta Timur. Halo Pak Agustino di Rawamangun. Sejak umur 40 tahun gigi saya rontok. Apakah faktor umur, Dok? Terima kasih. 40 tahun masih muda 40 ya, Dok, tahun. Kalau dibandingin sama kakek saya yang 75 tahun itu, 40 tahun tuh masih terbilang lumayan muda ya. Nah, normal gak sih? Aku bisa bilang ini ada sesuatu yang salah. Nah, kenapa bisa rontok itu maksudnya copot kali ya, rontok kayak gitu copot. Nah, biasanya nih yang common banget giginya rontok atau copot sebelum waktunya di umur 40 tahun itu karena karang gigi. Oh, jarang scaling ya, Dok. Scaling atau pembersihan karang gigi. Kenapa saya bilang karena karang gigi? Jadi karang gigi itu dia itu ngeroposin tulang. Jadi gigi itu bisa berdiri tegak karena ada tulang penyangganya. Nah, kalau karang giginya itu gak dibersihin, lama-lama giginya di umur 40-an, bahkan ada yang 30-an, itu udah goyang. Kadang pasien-pasien saya itu suka bilang, Dok, saya datang ke saya dengan keluhan giginya sakit. Tapi setelah saya cek giginya sakit, oke, iya giginya ada yang bermasalah dan berlubang gitu ya. Tapi karang giginya itu gak dia keluhkan, karena dia merasa gak ada keluhan di giginya itu. Tapi ketika nanti tahu-tahu umur 40-30 tahun giginya goyang. Gak sadar, Dok, punya karang gigi. Kita harusnya sadar gak sih, Dok, punya karang gigi? Mungkin dia sadar, tapi itu gak berefek ke dia. Kalau misalnya giginya bolong kan sakit, berasa kan, aduh sakit, aku jadi gak bisa makan, Dok, saya sakit banget giginya, makanya saya mau ditambal. Sedangkan karang gigi itu dia gak sakit. Tapi ketika dia udah umur 30-40 tahun, tahu-tahu giginya goyang karena karang gigi itu bikin tulangnya itu keropos. Kalau kita perhatiin nih, letak karang gigi itu selalu di bawah kan, di leher gigi, deket-deket gusi. Nah iya itu sih, karena dia selalu gerogotin tulang-tulang yang di situ, lama-lama makin turun. Itu dari makanan kan ya, Dok ya? Dari makanan yang mengeras. Jadi sisa makanan yang dibiarkan lama-lama mengeras. Makanya kita wajib banget ke dokter gigi 6 bulan sekali. Selain untuk scaling juga buat cek gigi yang lain. Jangan sampai kecolongan sampai udah sakit baru ke dokter gigi gitu. Karena efeknya gak langsung ya, Dok ya? Iya, makanya sering disepelekan gitu. Betul sih. Kita juga mungkin masih banyak gitu yang masyarakat awam juga masih merasa belum penting gitu, kenapa sih harus ke dokter gigi, kenapa sih harus bersihin gigi gitu. Nah ternyata efeknya memang gak bisa kita rasakan langsung ya, Dok, tapi nanti setelah bertahun-tahun gitu. Oke Dokter Sally, kita akan melanjutkan obrolan-obrolan menarik lainnya, masih banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan yang akan kita bahas bersama. Tapi sahabat pensiunan, kita akan mendengarkan terlebih dahulu lagu enak berikut ini. Dan jika masih ada yang bertanya, masih ditunggu di WhatsApp. Kami akan kembali sesaat lagi. Sahabat pensiunan, kami lanjutkan kembali pembahasan kali ini tentang gigi sehat harus putih. Masih bersama dengan Emma dan juga Dokter Gigi Sally dari RSUI. Tadi kita membahas tentang karang gigi ya, Dok. Ternyata banyak banget orang yang gak aware terkait kesehatan gigi. Salah satunya adalah adanya si karang gigi ini. Nah, Dok, kan orang masih banyak yang gak aware ya, masih banyak yang gak sadar gitu dengan si karang gigi ini. Nah sebenarnya gimana sih, Dok, cara tahu kalau kita ada karang gigi? Bisa gak sih kita menyadari kita udah saatnya nih ke dokter gigi karena karang gigi kita kayaknya udah ada gitu. Gimana, Dok? Oke, jadi caranya yang paling simpel gitu ya. Kalau kita di rumah lagi ada kaca nih, sekalian dengerin radio, pas banget ada dokternya yang memandu di sini. Bisa sambil masing-masing dibuka bibirnya, lihat di bawah dan di atas, biasanya di sela-sela gigi. Tunggu, itu Dok. tuh ya. Ayo cari ini dulu, cari cermin. Oh iya. Para pendengar boleh. radio boleh cari dulu cerminnya. Kalau enggak handphone boleh pakai kamera depan sambil dilihat. Terus habis gitu gimana, Dok? Ada pemandunya di sini. Nah, habis itu dilihat di dalam giginya, di dekat lidah tuh atau enggak di luarnya. Sambil ngaca nih dilihat ada enggak sih kayak
harusnya kan gigi tuh warnanya sama ya. Biasanya kalau karang gigi tuh dia tuh ada bedanya tuh, warnanya lebih kuning di bawah-bawah gigi, di leher giginya yang dekat gusi. Nah, Nempel ya dilihat tuh, dok di nempel di gusinya situ. berarti. Nah, kalau ada segeralah dihempas itu karang giginya, jangan sampai nanti tulangnya rusak, akhirnya umur 30-an, 40-an jadinya goyang. Karena kalau udah goyang nanti treatmentnya lebih mahal lagi, memakan waktu dan biaya jauh lebih besar dibanding hanya scaling nih. Kebetulan kan scaling sekarang ada juga kan yang lagi promo dengan dokter-dokter handal ya Mbak Emma ya. Di RSUI juga ada, jangan salah gitu. Waduh. Sama dokter gigi Sali bisa loh. Para pendengar radio pensiunan, sahabat RSUI yang sedang mendengarkan nih radio pensiunan, RSUI saat ini sedang ada promonya nggak lama nih, 450.000 untuk pemeriksaan gigi lengkap dan scaling lengkap. Para pendengar bisa langsung menghubungi WhatsApp-nya RSUI di 08119113 Aku ulang lagi ya. WhatsApp-nya RSUI di 08119113 Boleh langsung daftar. Karena kebersihan gigi, menghilangkan si karang gigi ini nggak cuma sekarang ya dok ya, itu untuk jangka panjang, investasi para pendengar gitu. Kalau yang udah lansia dok, masih perlu nggak? Perlu dong. Jadi itu scaling atau pemeriksaan gigi itu tuh normalnya minimal 6 bulan sekali. Jadi 6 bulan sekali dari mulai giginya itu udah gigi tetap, kita wajib cek ke dokter gigi sejak anak-anak berarti ya? Anak-anak yang setelah sudah selesai ya, sudah nggak ada lagi gigi bayinya, gigi susu. Kita cek satu, kadang-kadang lubang yang masih awal-awal yang belum sakit, kalau udah sakit kan tandanya udah sampai ke syaraf ya. Itu tuh nggak kerasa, karena kenapa? Karena nggak sakit. Sama kayak karang gigi. Kadang orang-orang pada nggak scaling karena efeknya nggak langsung kelihatan. Begitu udah dia ngerasa kok tebel banget ya, di scaling goyang, baru dia jadi suatu keluhan yang akhirnya jadi baru ke dokter gigi. Nah, di sini saya ingin menekankan lagi, tidak bosan-bosannya saya menekankan edukasi untuk yuk kita cegah dulu, jangan sampai udah parah baru ke dokter gigi. Kenapa? Satu, biayanya mahal. Semakin ditunda, lubang makin besar, karang gigi makin banyak, makin rusak. Kalau misalnya ditunda, satu, biaya mahal, kedua waktunya bisa jadi itu nggak sekali kunjungan selesai, harus berkali-kali gitu, ngantri lagi, ngantri daftar lagi, duit lagi. Betul. Kan namanya gigi kan kecil-kecil cabai rawit ya. Sampai sekolahnya loh, dokter umum dan dokter gigi sama-sama kan, padahal kita jokesnya gitu ya. Ngurusin 32 gigi, sekolahnya 5 tahun, coba 1 tahun belajar berapa gigi. Nah kan bisa dihitung-hitung sendiri. Nah makanya itu saya tuh menekankan bahwa sayang banget nih ketika pasien-pasien yang memang sudah usia lanjut datang ke saya tuh dengan kondisi yang memang dia kecolongan lah istilahnya gitu. Kok bisa ya, apa harusnya tuh kalau dia lebih aware awalnya tuh dia tahu informasi ini, mungkin dia nggak tahu tentang informasi ini, nggak sadar dia tuh nggak ya, dok, akan ya. Giginya sampai ada yang rontok istilahnya, atau sampai goyang-goyang, atau ada yang berlubang sampai ke syaraf, bahkan harus dicabut. Namanya gigi itu kan tumbuhnya sekali, kecuali gigi waktu masih kecil, gigi susu ya, dia nggak tumbuh lagi. Jadi begitu dicabut itu hilang gitu. Gigi itu organ, jadi kalau misalnya organnya itu ada yang hilang, itu sama aja kecacatan. Jadi ini itu sesuatu yang besar loh. Saya pengen mengedukasikan itu, karena satu, gigi kita utuh sama gigi kita hilang-hilangan pas ngunyah beda, nggak enak. Padahal cuma satu yang hilang, cuma kenyamanan itu juga pasti udah beda banget ya dok. Beda. Gigi kita jadi nggak bisa fungsinya, nggak dari segi estetik deh, keindahan kan kalau ada yang ompong nggak bagus. Kedua, dari sisi pengunyahan juga nggak enak. Yang ketiga, kalau gak ada giginya dipaksa ngunyah terus-terusan, lama-lama tulangnya tuh turun, karena dia ngunyah nggak pakai gigi, dia pakai tulang. Gusinya itu kan tulang. Oh bisa, tapi lama-lama habis itu tulangnya, makin nggak enak lagi, makin nggak bisa ngunyah lagi. Makanya saya juga selalu edukasi ya, kalau misalnya udah kecolongan giginya itu rontok atau hilang banyak, jangan lupa pasang gigi palsu. Karena jangan sampai kecolongan part 2 nih. Part 2-nya apa? Sampai-sampai tulangnya pun kegerus gitu, sampai nggak bisa dipasangin gigi palsu. Bisa dok seperti itu? Bisa, karena kan kalau gigi palsu nempelnya kemana ya? Ke tulang. Kalau tulangnya habis nggak bisa lagi gigi palsunya. Oh iya, bener juga, ditempelin di mana ya? Iya, jadi sedini mungkin yuk kita bareng-bareng cek, jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang kecolongan gitu. Kecolongan part 1 giginya rusak, kecolongan part 2 nggak bisa lagi dipasang gigi palsu gitu ya dok ya? Iya. Nah memang
kesadaran kita untuk mengunjungi dokter gigi itu harus banget ditingkatkan. Oma, opa yang sedang mendengarkan radio bisa ngajakin cucunya. Kemarin RSUI habis kedatangan teman-teman dari SD, salah satu SD di Depok. Mereka juga ditanyain, ada yang takut ke dokter gigi? Ada. Nah mungkin oma, opa yang sedang mendengarkan bisa sambil edukasi keluarganya, bisa sambil edukasi cucunya nih, jangan sampai takut karena sejak dini diajak ke dokter gigi pasti mereka akan lebih aware lagi untuk kedepannya gitu ya dok. Lebih gak takut juga dan bisa jadi diubah nih paradigmanya, jangan takut ke dokter gigi tapi takut giginya berlubang. Jangan takut giginya ditambel tapi takut giginya berlubang. Kan katanya sakit gigi lebih menyakitkan dibanding sakit hati kayaknya ya. Lebih sakit ya ampun, sampai gak bisa tidur ya bagi pendengar-pendengar yang sudah experience dalam sakit gigi kan, katanya gak bisa tidur dok, saya dok udah minum ini itu gak mempan dok. Nah kan jadi ya itulah kepentingan dari gigi yang sangat urgent ini, jangan sampai disepelekan. Gitu. Tadi kan di awal udah di-spill ya dok, kalau kesehatan gigi itu sebenarnya bukan cuma buat estetik aja, bukan biar cakep doang gitu. Jadi gigi sehat, gigi kuat, gigi putih, nggak dalam artian bukan yang putih tembok gitu ya dok. Itu ada kaitannya dengan kondisi kesehatan kita yang lain. Bener nggak sih dok? Itu fakta atau mitos tuh dok? Kalau kesehatan gigi bisa ngaruh ternyata ke kesehatan jantung gitu. Iya. Oke, aku mau jawab itu fakta. Karena gini, di gigi itu kan dia ada 3 ya strukturnya. Ada yang paling luar itu namanya enamel, dalamnya lagi dentin, dalamnya lagi pulpa. Pulpa itu adalah syaraf. Di mana syaraf, di dalam syarafnya ini ada peredaran darah. Kalau sampai bakteri dari gigi berlubangnya itu nembus sampai ke pulpa nih, kan itu ada peredaran darah, di mana peredaran darah kan itu ke seluruh tubuh, ada ke jantung juga. Nanti kalau sampai infeksi bakterinya itu masuk yang sampai ke pembuluh darah yang ke jantung, akhirnya jadi bisa berkaitan. Makanya itu, jadi gigi pun punya syaraf, gak cuman organ yang lain. Kalau kita bilang jantung, ginjal dan lain-lain itu tuh serem penyakitnya, gigi jangan salah loh, gigi itu juga juga terconnected ke organ-organ yang kita anggap serem ya. Gitu. Jadi berhati-hatilah dan aware dulu deh kita, oh iya ya gue itu harus cek nih biar segala masalah itu bisa terhindar dan ada solusinya kok. Kalau misalkan asal kita ngecek semua pasti ada solusinya. Asal sedini mungkin ya aware. Tadi 6 bulan sekali para pendengar, para sahabat pensiunan, jangan males, jangan takut, berapapun usianya 6 bulan sekali ke dokter gigi. Kalau yang di kawasan Depok bisa datang ke RSUI, bisa ketemu dengan dokter gigi Sali gitu ya dok. Oke, ini ada beberapa pertanyaan nih dari para pendengar radio pensiunan dan juga dari para pendengar radio Cahayu Cirebon. Ini ada Oma Wik dari Pamulang. Halo Oma, selamat siang. Oma mau nanya, kalau gigi goyang bagaimana cara mempertahankannya? Kayak hubungan dok ini kayaknya. Kalau goyang masih bisa nggak dipertahankan? Oke, jadi kalau untuk kasus gigi goyang itu ada treatmentnya, tenang Oma. Kan udah aku bilang segala masalah asal dikonsultasikan ke orang yang tepat pasti ada solusinya. Gigi goyang nanti ada treatmentnya namanya splinting. Jadi ibaratnya giginya itu dirangkul gitu bareng-bareng. Kan gigi goyang itu kan karena dia itu kurang kuat ya. Tulangnya itu kan udah istilahnya udah tidak seperti tulang seutuh tulang yang normal. Nah itu ada namanya metode splinting, di mana giginya itu seperti dirangkul oleh kawat ataupun bahan lain tergantung dengan kasusnya. Nanti Oma pas kesini apa ditempelin gitu ya dok? Ditempelin gitu ya? Sama nanti ada pemeriksaan radiografi di mana tulangnya itu bisa dilakukan pembedahan biar ditambahin tulangnya gitu. Jadi bisa. Masih bisa ya dok? Berarti dipertahankan ya? Nggak harus dicabut berarti ya? Nggak harus dicabut, selama masih pada nempel pun sedikit gitu. Insya Allah masih bisa. Tapi kalau udah yang goyang banget, yang tinggal pakai lidah aja copot, nah itu nggak apa-apa, nanti pakai gigi palsu. Gigi palsu, setelah ini kayaknya bakal banyak nih dok terkait gigi palsu nih dokter. Ya. Dokter Sali udah menuju ke gigi palsu, jadi banyak yang mau ditanyakan nih. Yang pertama nih dok, pakai gigi palsu biar sehat. Gigi palsu itu kan juga harus dijaga ya dok ya, kesehatan gigi palsu ini gimana sih dok? Masih bisa dijaga nggak kesehatan? Kan
bagaimanapun gigi palsu itu adalah sebuah benda asing ya dok, ada di dalam mulut gitu. Nah gimana cara menjaga kesehatan gigi dan juga rongga mulut ketika mulut kita sebenarnya sudah mempunyai gigi palsu gitu? Oke, treatment abis pakai gigi palsu ya. Jadi yang pertama adalah gigi palsu itu kan menggantikan gigi kita yang tadinya hilang. Jadi sebenarnya tetap harus disikat. Disikatnya kapan? 2 kali, pagi dan malam sebelum tidur. Nah untuk beberapa kasus ada yang pasien-pasien ngerasa abis makan tuh kayaknya ada ngerasa kotor gitu. Gak apa-apa disikat, tapi satu syaratnya, jangan pernah disikat pakai odol. Oh justru nggak boleh pakai odol ya? Karena kenapa? Di odol itu dia ada material abrasif, jadi ngikis. Dari apa sih dok si gigi palsu itu Dia terbuatnya? tuh tergantung, ada yang dari akrilik, ada yang metal akrilik dan lain-lain, tergantung kasusnya. Cuman tidak boleh disikat pakai odol. Jadi dia pakai sabun cuci piring nggak apa-apa. Jadi dia itu nggak ngikis si gigi Rasa palsunya. jeruk nipis ya nanti Iya, kita. nggak apa-apa. Sabun apapun asal jangan odol. Kenapa? Odol itu tuh ada bahan abrasifnya. Nanti kayak giginya ngerasa kok gigi saya jadi agak kasar ya, mau diganti gitu giginya. Karena ngerasa kasar. Pasti kalau ditanya sikatnya pakai apa ya? Odol. Karena itu sering banget pakai odol, pasta gigi yang lain gitu ya. Intinya ya jangan pakai pasta gigi nih. Banyak yang nggak tahu nih. Iya, di sini banyak yang nggak tahu. Banyak banget pasien yang kayak sikatnya pakai apa? Ya odol dok. Kan ini gigi. Ngomong gitu. Iya sih. Iya sih, bener gigi. Bener tapi kan sih. ada belakangnya ada gigi palsu. Namanya udah palsu ya dok. Jadi sebenarnya dia nggak gigi-gigi amat gitu. Jadi jangan pakai odol gitu. Pakai sabun yang memang tidak abrasif. Dia bikin si odol ini bikin permukaannya jadi kasar. Kumur-kumur pakai obat kumur gitu boleh nggak kalau pakai gigi palsu? Boleh, tapi nggak boleh sering. Oh. Jadi kumur-kumur itu ada maksimalnya. Kenapa? Karena di dalam bahan kumurnya itu kan dia mematikan bakteri nih, mematikan bakteri. Tapi harus perlu diketahui juga. Jadi di dalam rongga mulut itu keseimbangan antara bakteri sama harus seimbang antara bakteri sama jamur. Kalau bakterinya habis, akhirnya jadi jamuran. Jamurnya banyak, Jamurnya berkembang. Nah, sama satu lagi, kalau pakai gigi palsu jangan dipakai terus-terusan. Pas tidur dilepas. Pas tidur dilepas. Kenapa? Satu, kalau dipakai pas tidur jamuran bisa. Karena rongganya tuh nggak istirahat. Jadi dia ketekan terus. Belum lagi dia kan pasti makan-makan dan lain-lain kan. Pasti adalah sedikit sisa makanan gitu yang dia mungkin belum ngeh. Nah terus yang kedua adalah kayak ibaratnya kita nih mau kondangan pakai kebaya, pakai korset nih. Kalau pakai korset seharian kan engap ya, butuh nafas badan kita tuh. Gusi juga sama, ditaruh itu biar gusinya istirahat. Capek dia nggak tegang, tegang terus gusi tuh juga punya ketegangan loh kayak badan kita. Biar nggak tegang, jadi dia tuh biar istirahat, rileks harus dilepas. Jadi pas tidur memang dilepas ya gigi palsunya. Ditaruh Pas di dilepas air. taruh mana? Oh air. Air jangan biasa atau air sabun apa nih? Enggak, air biasa. Cuman ada sih beberapa merek yang memang untuk membersihkan gigi palsu. Cuman kalau untuk standarnya itu nggak apa-apa pakai air biasa. Kenapa saya nggak merekomendasikan untuk ditaruh aja gitu? Karena nanti kan giginya kering. Oh kalau iya pakai sih, air benar. dia terhidrasi, jadi dia itu lebih nggak kering giginya. Nggak ada cairan khusus ya dok? Atau ada cairan khusus sebenarnya? Standarnya sih kalau emang udah pakai air aja cukup. Oh, gitu. Tapi kalau misalnya mau di plus-plusin pakai cairan khusus ada juga bisa dibeli gitu. Nah terus ini nih gigi palsu. Gigi palsu itu kan kita bikin pas kita membutuhkannya ya dok ya. Itu akan dalam berapa lama sih gigi palsu itu bisa digunakan? Seumur hidup harus ganti-ganti atau bisa satu untuk samanya gitu? Nah itu tergantung kita gimana cara menjaganya. Kalau misalnya yang pasien aku itu dia pakai odol terus-terusan, nanti beberapa tahun dok kayaknya kasar nggak enak nih. Oh nah, gitu, jadi tergantung kenyamanan orang ya dok ya. Iya, terus nanti biasanya gigi palsu itu tergantung kita menjaganya kayak gimana gitu. Ada juga karena faktor usia ya. Biasanya kan tulangnya makin turun yang saya bilang tadi karena kita ngunyahnya udah bukan pakai gigi lagi nih, pakai gigi palsu. Iya, pakai yang dibantu sama gigi palsunya itu. Jadi kadang-kadang tuh suka nggak fit karena mungkin gusinya udah turun lagi gitu. Cuman masih mending dibandingin nggak pakai gigi palsu, turunnya langsung progresif banget pasti. Berapa lama dok biasanya rata-rata masa penggunaan gigi palsu ini? Papa aku sih udah 8 tahun masih oke sih. Berarti nggak sesering itu juga ya, kalaupun kita harus ganti tergantung perawatannya tadi ya dok ya. Iya. Oke sahabat
pensiunan dan juga pendengar Radio Cahayu Cirebon, barusan menarik sekali ya pembahasan terkait gigi palsu. Saya baru tahu kalau ternyata nggak boleh loh pakai odol, malah pakai sabun biasa ya. Kita masih akan melanjutkan sesi untuk membicarakan hal-hal menarik lainnya. Namun kita akan break sejenak untuk mendengarkan beberapa lagu enak berikut ini. Sahabat pensiunan, kembali lagi bersama Emma dan Dokter Gigi Sali dari studio RSUI Depok. Kita akan kembali melanjutkan pembahasan terkait kesehatan gigi dan mulut ya Dokter Sali. Tadi sudah bahas panjang terkait gigi palsu. Nah, ini sudah banyak lagi masuk pertanyaan-pertanyaan Dokter Gigi Sali. Kita pindah sedikit ya dari gigi palsu ke gigi sensitif dan gigi ngilu nih. Ada pertanyaan dari Fajri di Depok. Halo tetangga nih kayaknya, tetangganya RSUI. Untuk atasi gigi yang ngilu gimana? Apa benar ada salah satu pasta gigi yang sering promo khusus untuk gigi sensitif? Benar nggak dok? Ada brand tertentu kali ya yang menyatakan bahwa dia khusus untuk gigi sensitif dan untuk mengatasi ngilu, atau sebenarnya bisa gitu dengan pasta gigi biasa aja gitu. Oke, untuk masalah gigi sensitif ya. Jadi pertama gigi sensitif itu kita perlu tahu dulu penyebabnya apa. Jadi bisa jadi dia itu ada yang namanya afraksi. Jadi dia itu kayak ada cekungan di bawah gigi, di leher giginya yang dekat gusi. Itu karena ada beban kunyah yang besar. Nah itu tuh kalau makan atau minum yang panas atau dingin tuh ngilu banget. Nah beban kunyah yang besar tuh kenapa dok tuh biasanya? Jadi biasanya itu giginya itu posisinya tuh ada yang salah. Agak miring, atau habis ditambal itu dia ganjel. Jadinya pas kunyah itu dia tuh untuk gigi yang itu misalnya gigi satu gigi itu tuh dia agak gede, jadi makanya di ujungnya tuh dia leher giginya itu jadinya mekanisme untuk beradaptasinya itu dengan buat kayak gitu. Nah terus yang kedua bisa jadi karena gusinya turun, jadi leher giginya ke expose jadi ngilu juga. Gusinya turun itu karena tadi usia ya dok ya, salah usia, satunya ya. Iya, karang gigi iya. Oh karang gigi, usia, oke. Terus untuk pasta gigi ya, pasta gigi sensitif, iya sih dia membantu, tapi alangkah lebih bagusnya lagi kalau dikonsultasikan dulu ke dokter untuk dicari tahu dulu penyebabnya. Kan untuk mengobati suatu penyakit kita perlu tahu dulu nih penyebabnya apa. Kalau memang dia udah bikin lubang di leher gigi kayak gitu, mau pakai gigi sensitif kayak pasta gigi sensitif kayak apa juga nggak akan bisa hilang sebelum ditambal bawahnya. Karena masalahnya belum diselesaikan ya dok ya, dia hanya digosok saja giginya gitu ya. Mungkin dia kayak meredakan ya nggak apa-apa gitu, tapi untuk menyembuhkan alangkah lebih baiknya lagi untuk dikonsultasikan dulu ke dokter penyebabnya apa. Kalau memang hanya karena ngilu-ngilu sensitif biasa, untuk pakai pasta gigi yang sensitif ya nggak apa-apa, masih bisa. Tapi untuk yang kasus-kasus yang memang sudah terbentuk cekungan yang aku bilang tadi atau gusinya turun, itu pakai pasta gigi biasa dia nggak bisa hilang. Dan masalahnya kita nggak tahu ya dok, itu udah ada cekungan atau belum. Jadi memang kita harus konsultasi sama dokter gigi ya dok ya. Iya betul. Nah RSUI poli giginya buka, kebetulan Pak Fajri ada di sekitar Depok ya. Poli gigi RSUI buka dari hari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 19. Jadi kalau misalnya pulang kantor pengen mampir nih sekalian ke poli gigi RSUI bisa. Hari Sabtu kita juga buka dari jam 8 sampai jam 16 ya Dokter Sali ya. Dokter Sali ada setiap hari Senin sampai Jumat. Iya, aku ada tiap Senin sampai Jumat, bisa dilihat jadwalnya. Jadi memang harus dicari dulu ya dok masalahnya, baru nanti solusinya apa gitu ya dok. Ngomong-ngomong gigi sensitif nih dok, tadi kan ada cekungan, ada juga yang sensitifnya agak normal. Bener gak sih dok? Ada gak yang sensitifnya di range normal gitu? Sebenarnya kata-kata range-nya itu ya itu sih, aku gak bisa bilang giginya dia itu A atau B atau C sebelum aku periksa dulu nih. Jangan-jangan giginya bukan sensitif, tapi di sela-sela gigi di dalamnya banget nih ada lubang kecil titik. Nah lubangnya itu udah sampai tahapan dentin. Kan tadi aku bilang gigi itu ada 3 lapisan kan. Ada yang enamel, ada yang dentin, ada yang pulpa. Nah yang kalau udah sampai dentin itu biasanya giginya ngilu. Walaupun lubangnya cuma setitik.
kadang kita nggak sadar ya dok. Nggak Kalau sadar, kita apalagi punya di sela-sela gigi itu Uh-uh. kan. Kalau dokter gigi kan dia bisa ngelihat langsung dengan kaca mulutnya yang handal itu. yang Jadi kecil dia itu bisa ya, lihat, yang oh ini tuh masalahnya di sini nih. Dia mau pakai pasta gigi yang itu nggak bisa nih kalau nggak segera diatasi gitu. jadi memang harus periksa ya. Kita Iya. karena nggak bisa self diagnosis juga kan, kecuali udah sakit. Jangan sampai sakit baru kita periksa gitu. Iya, Itu pentingnya ke dokter Tahapannya panjang 6 bulan sekali atau kalau memang Iya. udah ada keluhan gitu ya. Oke dok. Terus tadi terkait gigi sensitif ya dok. Terus tadi di awal kita sedikit ngebahas tentang berdarah saat gosok gigi dan itu adalah suatu hal yang gak normal ya dok ya. Itu kenapa sih dok? Kadang-kadang kita berdarah gitu. Satu, berdarah karena sikat gigi bisa jadi ada karang Terlalu keras giginya. gitu gak sih dok? Bisa gak? Nah itu jawaban kedua. Oh, Jadi yang pertama oke. nih bisa jadi ada karang giginya. Biasanya tuh berdarah di belakang-belakang gitu. Kan kita nggak terlalu kelihatan ya kalau cuma dari kaca doang. Nah itu yang bisa tahu tuh biasanya dokter giginya. Kalau ada karang gigi dia bisa menyebabkan gusinya itu meradang. Kalau gusinya meradang kena sentuhan sedikit aja dia berdarah, sensitif. Ibaratnya tuh kayak balon yang udah ditiup gede banget, jadi kalau dipegang aja bisa meledar gitu. Nah itu tuh sama kayak gusi kita. Terus yang kedua, sikat gigi itu jangan kekencengan. Kan kadang semangat, saking Semangat semangatnya mau biar ngilangin bersih gitu. semua karang. Yang penting- Karang gak bisa digosok ya dok Nggak padahal. bisa, harus scaling. Yang penting itu bukan seberapa keras, tapi tekniknya udah seberapa bersih. Nah gimana tuh dok tekniknya? Nah, tekniknya itu enaknya sih pakai model ya. Jadi aku coba gambarin secara imajinatif biar pendengarnya itu bisa sama-sama membayangkan ya. Datang bisa nanti ke RSUI ketemu dokter gigi Sali, biar lebih jelas nih konsultasi. gimana. Lah, jelas deh nanti dikasih contoh Iya, ya dok. pokoknya intinya tuh sikat gigi jangan cuman giginya doang yang disikat, dalam giginya tuh yang dekat lidah juga disikat keluar, yang daerah lidahnya juga disikat. Kadang-kadang orang sikat gigi cuman sikat giginya doang, padahal lidahnya juga kena makanan. Oh. Jadi lidahnya pun harus disikat minimal 8 kali sapuan. Ada sikat Sikatnya giginya pakai lidah. bulunya dok atau yang kayak biasanya kan sikat gigi ada yang belakangnya tuh. Nah belakangnya, jadi sikat lidah itu nggak bisa pakai bulu yang buat sikat gigi ya. Biasanya tuh ada sikat gigi tertentu yang dimana di belakangnya itu bisa digunakan untuk menyikat lidah, atau ada sikat khusus buat lidah sendiri, itu bisa dibeli dimanapun sih ada gitu. Jadi memang menggosok giginya harus benar ya dok. Iya, Berapa bukan lama kencang, sih dok tapi gosok gigi itu yang baik dan benar? 3-5 menit cukup. Yang Lama penting juga nanti aku ya. ajarin deh. Dia itu biasanya 8 kali sapuan semua sisi, mulai dari gigi geraham sampai dari yang kanan sampai yang kiri, semua tekniknya itu lebih enak tuh kalau aku jelasin langsung, karena kalau aku deskripsikan pasti nggak kebayang. Biasanya tuh aku edukasinya pasiennya aku pakein kaca. Jadi pasiennya nyoba, jadi dia tahu yang bener tuh begini ya gitu. Iya sih, kadang kan kita udah ngerasa bener, udah nyampe belakang, tapi ternyata pas kita cek ke dokter gigi, full of karang ternyata di bagian Iya. gigi yang belakang gitu ya. Karena ternyata terakhir aku ke dokter gigi juga sama, Mbak Emma gosok giginya kurang sampai belakang, kayaknya sih udah bener dok, tapi ternyata Makanya tahapan pertama sih biasanya aku edukasi ke pasiennya cara sikat gigi dulu, karena ketika dia udah sikat gigi benar, insya Allah ketika 6 bulan ketemu aku lagi nggak nambah nih lubangnya, harusnya nggak nambah, karang gigi juga nggak banyak sampai yang belakang-belakang gitu. Jadi aku lebih ke arah gimana caranya si pasiennya itu bisa mandiri maintenance keadaan giginya saat nggak ada aku gitu. Jadi dengan cara edukasi sikat gigi yang nggak kalah penting gitu. itu basic banget ya dok. Tadi kalau mouthwash, kalau misalnya emang buat yang mouthwash ya, apa namanya, kumur yang pakai cairan kimia itu dok. Nah itu emang seharusnya seperti apa sih dok? Boleh nggak setiap kita sikat gigi kan 2 kali sehari ya, pagi hari bangun tidur atau setelah sarapan sama malam hari sebelum tidur, itu boleh dua-duanya apa enggak? Jadi biasanya penggunaan mouthwash itu nggak direkomendasikan untuk lebih dari 14 hari. Kenapa? Karena yang aku bilang tadi, dia tuh mengganggu keseimbangan rongga mulut. Akhirnya jadi jamuran. Even karena yang gigi biasa bukan gigi palsu. Tadi kan kita Iya. ngomongin gigi palsu ya. Iya, karena dia itu ketika bakterinya benar-benar gak ada, jamurnya itu malah jadi tumbuh. Jadi sesuatu tuh walaupun kita anggapnya itu bersih ya, tapi sesuatu yang berlebihan, even yang bagus itu selalu pada hakikatnya tidak pernah baik gitu.
Jadi memang yang utama adalah sikat gigi. Sikat gigi itu udah membersihkan jauh lebih penting dibanding hanya mouthwash karena dia kan disikat ya. Kan ada tuh brand-brand tertentu yang gunakan setiap setelah gosok gigi, nggak gitu ya dok berarti ya? Nggak boleh terlalu lama, nanti lama-lama jadi jamuran. Oh gitu. Terus kalau itu dok yang banyak kan dibahas sama orang zaman sekarang gitu, si dental floss harus. Oh. Jadi gini. Kalau itu justru bagus justru boleh. Bagus banget. Aku tuh tahapannya 1 sikat gigi, sikat lidah, pakai dental floss 3 itu. Jadi jangan hanya sikat gigi doang, lidahnya nggak disikat, nggak pakai dental floss. Kenapa aku rekomendasikan banget pakai dental floss? Karena 1, kalau hanya disikat gigi untuk kasus-kasus tertentu, syukur-syukur ya gigi kita tuh beneran rapih tanpa dibehel gitu. Tapi kan biasanya ada gigi kita yang miring dikit ke kiri, miring dikit ke kanan, dimana makanannya itu jadinya lebih gampang masuk, susah keluar. Oh iya betul. Cara ngeluarinnya pakai apa ya? Dental floss. Kadang-kadang disikat belum keluar semua. Kalau pakai dental floss itu lebih keluar semua. Nah, cara pemakaian dental floss itu juga ada tekniknya. Nggak boleh dia ditarik ke atas. Dari dia itu bolehnya atas berarti apa gimana? Jadi misalnya dental flossnya dimasukin nih, nggak boleh langsung ditarik ke atas gitu. Jadi dia bolehnya dilewatin. Oh. Kenapa kayak gitu? Karena ketika kita masukin dental floss nih, plek gitu, terus kita langsung tarik ke atas, plek. Betul begitu biasanya. Lama-lama giginya renggang, makin banyak makanan yang bisa masuk, makin banyak karang gigi. Makanya aku bilang dental floss pun ada cara-caranya. Nggak bisa sembarangan. Yang ada kita pengen bersih malah makin bikin giginya makin banyak nih yang nyelip besok-besoknya gitu. Karena dia lama-lama renggang gitu. Jadi bagusnya itu pakai dental floss tuh dilewatin. Jadi selain sikat gigi dilewatin aja benangnya, dimasukin nih klak gitu ke dalam ya. Abis itu dilewatin ke depan, seret, jangan ditarik ke atas biar dia lewat sendiri. Nah itu pasti makanannya juga akan ke bawah kok, nggak mungkin tersisa di dalam juga, enggak akan udah ke bawah juga. Pasti ke bawah masih benang gitu ya. Tapi tidak mengganggu perlekatan yang gigi atasnya itu, jadi dia nggak renggang gitu. Ini juga hal yang cukup baru ya dok, si dental floss atau benang gigi ini ternyata direkomendasikan. Bahkan itu menjadi salah satu tahapan ya dalam rutin kita dalam merawat gigi. Yang pertama adalah gosok gigi, kedua gosok lidah, abis itu adalah pakai dental floss. Dan itu sama 2 kali sehari ya dok? Iya dong. Oke, udah sikat gigi udah, pakai dental floss udah, ke dokter giginya jangan lupa ya 6 bulan sekali tadi ya sama scaling gitu. Oke, kita masih akan lanjut 1 segmen terakhir para pendengar radio pensiunan dan juga para pendengar radio Cahayu Cirebon. Namun sebelum kita lanjut ke segmen terakhir, kita akan mendengarkan beberapa lagu enak berikut ini. Oke, ini masih banyak banget pertanyaan, tapi mohon maaf kayaknya nggak bisa dibacakan semua ya para pendengar. Ini akan aku bacakan 1 pertanyaan dari Pak Eko atau Bu Eko ya di Jaksel. Gigi depan ompong 1. Ada nggak saran pasang gigi palsunya yang seperti apa dok? Kan gigi palsu biasanya panjang ya, banyak. Nah kalau ini cuma 1 gitu, itu masih bisa nggak sih dok? Bisa dong. Untuk kasusnya itu kan gigi depan ya. Kalau gigi depan itu kita harus mempertimbangkan estetik atau keindahan. Karena gimana pun juga kan kalau senyum paling kelihatan tuh gigi depan. Nah dia tuh ada 2 opsi. Buat bapaknya bisa pakai yang lepasan, bisa pakai yang cekat atau yang nggak dilepas-lepas, yang fix. Ditanam berarti atau gimana bisa, dok? Ditanam bisa juga dengan di bridge atau jembatan. Jadi giginya yang kanan kirinya agak dikecilin, habis itu dipasang penyangga buat gigi palsu di tengahnya. Nah ada kelebihan sama kekurangan di antara 2 ini. Kalau lepasan ya, dia itu lebih murah. Dia bisa dilepas lebih murah, bisa dilepas pasang, dan dia nggak ngikis giginya, kanan kirinya nggak dikikis ya. Tapi untuk segi kenyamanan ya dia harus dilepas pasang, jadi dia kurang nyaman ya. Nah terus yang kedua untuk yang fix. Nah fix itu ada macam-macam nih Pak. Bisa pakai yang bridge atau yang jembatan, tapi yang jembatan ini dia itu harus agak ngikis gigi kanan kiri buat pegangannya si gigi palsu yang di tengah. Semacam agak dikorbankan sedikit ya. Sedikit dikorbankan untuk terciptanya estetik atau keindahan yang bagus. Ada lagi opsi ketiga, yaitu dengan
implan namanya. Jadi giginya itu ditanam. Oh. Nah, untuk yang implan ini dia tidak mengikis gigi kanan kiri, cukup ditanam aja. Cuman mungkin biayanya lebih mahal dan ada resiko pembedahan karena kan ditanam. Jadi harus dibuka giginya, ditanam dulu kayak istilahnya sekrupnya, nanti baru pas dibuka giginya. gitu ya gusinya ya dok ya, dimasukin Iya. akarnya, akar palsu berarti dok. Iya betul. Nah tapi nanti dilihat dulu kondisi bapaknya, apakah ketebalan tulangnya, tinggi tulangnya itu sudah cukup memadai. Biasanya tingginya itu sekitar 10, ketebalannya 6 mm. Nah terus tidak ada kondisi-kondisi sistemik yang sekiranya berpengaruh terhadap penyembuhan si proses pembedahannya seperti diabetes dan lain-lain. Nah itu boleh pakai gigi implan karena dia itu paling nyaman dan paling estetik. Tapi memang nggak semua orang boleh berarti ya dok ya? Belum semuanya itu kita harus ke dokter untuk konsultasi nih, apakah kita ini masih bisa diimplan, apakah yang mana yang terbaik. Nanti dokternya akan memberikan beberapa pilihan dengan beberapa rincian biaya, keuntungan dan kekurangan dari masing-masing. Cuman untuk secara gambarannya tadi saya jelaskan jenis-jenisnya kayak tadi. Jadi pilihannya tetap berada di tangan pasien ya dok ya, Iya. sesuai dengan kenyamanan dan preferensi pasien. Nah untuk Pak Eko kan kayaknya tinggalnya deket nih di Jaksel, ke RSUI boleh Pak, kita bisa ya dok melayani Bisa. semua jenis-jenis tindakan yang disampaikan oleh dokter gigi Sali tadi. Pak Eko bisa langsung WhatsApp, boleh bertanya perjanjiannya seperti apa, boleh janjian dulu dengan dokter-dokter kita di RSUI, boleh WhatsApp di 0811 9113 913. Jadi jangan malu-malu yang masih berada di lingkungan Depok atau bahkan yang agak jauh gitu ya dari Depok, karena memang rumah sakit UI ini rumah sakit yang alhamdulillah sudah tipe A ya dok kita ya. Iya, jadi memang spesialis kita lengkap mulai dari gigi palsu, konservasi gigi atau gigi berlubang atau syarafnya, endodontik, semuanya lengkap. Mulai dari gusi atau penyangga gigi, perio, spesialisnya. Intinya semua masalah yang memang kalian itu keluhkan, insya Allah di RSUI ada solusinya. Gitu. Dan memang dokter gigi subspesialis ini nggak ada di semua rumah sakit ya dok. Iya, Aku betul. rasa memang cukup langka gitu. Nah Bapak Ibu para pendengar, kakak-kakak semua bisa langsung menghubungi Instagramnya RSUI juga boleh DM gimana caranya berjanjian. Oke, sepertinya waktu sudah menunjukkan 14.55, kita tinggal 5 menit. Tapi sebelum kita tutup, sebelum kita closing, boleh nggak Dokter Sali menyampaikan satu closing statement atau satu pesan-pesan untuk para pendengar, para kakak-kakak lansia, para kakak-kakak yang belum lansia, para pendengar? Silahkan Dokter Sali. Closing statement dari aku itu ibaratnya gini, gigimu itu adalah teman hidupmu. Dia akan selalu menemani kamu dari masa kamu remaja sampai kamu tua nanti. Jadi tolong dijaga, dirawat, dijaga keindahannya dari segi keindahan maupun pengunyahannya dengan yang tadi aku bilang rutin scaling, cek gigi 6 bulan sekali. Kalau giginya rontok atau hilang, jangan ragu-ragu untuk pakai gigi palsu. Kalau ada masalah-masalah lain, jangan ragu-ragu untuk segera ke dokter gigi konsultasi dini agar semua masalah ada solusinya dan tidak kecolongan gitu. Tidak kecolongan part 1 apalagi lanjut part 2 ya dok. Iya. Baik, terima kasih banyak Dokter Gigi Sali atas waktunya. Biasanya tercepat-cepat dengan pasien. Cuma pada sore hari ini sudah menemani semua sahabat pensiunan dan juga pendengar Radio Cahayu Cirebon. Tak terasa waktunya sudah selesai, kita sudah berada di penghujung acara. Saya mengucapkan terima kasih untuk para penanya. Tadi ada Pak Agustino dari Rawamangun, ada Pak Eko dari Jaksel, ada Ibu Astuti dari Semarang, halo Semarang, ada Pak Barli dari Jakarta, ada Om Mawik, terus ada Ibu Nita di Serpong, ada Bu Eri dari Bandung, ada Pak Fajri dari Depok, dan juga ada Bu Irna dari Bogor. Semoga apa yang disampaikan oleh Dokter Gigi Sali, obrolan-obrolan tadi bisa bermanfaat untuk para pendengar semua, untuk para sahabat pensiunan, untuk para pendengar Radio Cahayu Cirebon, untuk semua sahabat RSUI yang saat ini sedang mendengarkan siaran radio pensiunan. Saya Emma dan Dokter Gigi Sali. Dokter Gigi Sali dari studio RSUI pamit undur diri. Sampai jumpa di program Ngobrol Pensiunan Sehat dengan topik lainnya. Sampai ketemu. Bye.